Dan saudara, bagaimanakah kemudian kondisi Indonesia sebenarnya yang bersiap mengubah pandemi menjadi endemi di tengah bayang-bayang badai lonjakan kasus COVID-19, terutama di Tiongkok? Apa saja yang harus kita waspadai dan bagaimana kebijakan pemerintah seharusnya melihat situasi ini? Kami segera hadirkan dialog pagi ini bersama Diki Budiman, epidemiolog, dan juga ada Profesor Wiku Adhisa Smito, juru bicara penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Selamat pagi, Prof. Wiku. Selamat pagi, Kang Diki. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, saya sama Prof. Wiku selalu ngomong gini, Kang Diki. Biasanya tuh sebelum kita mulai ngobrol, Prof, saya senang ketemu Prof. Wiku, tapi kalau ketemu kok selalu kita ada situasi, bagaimana situasi COVID-19 gitu. Jadi guilty feeling juga kalau sering-sering ketemu. Tapi kita agak jarang kan, jadi alhamdulillah gitu. Bukan artinya nggak senang ketemu sama Prof. Wiku dan Kang Diki gitu. Tetapi ada hal yang harus kita waspadai kali ini mengenai COVID-19. Nah, Prof. Wiku, pasti Satgas COVID-19, di mana Anda termasuk sebagai salah satu anggota tim ini, juga dimintai. Tadi Presiden minta data-data selengkap mungkin kan dari Kementerian Kesehatan dan lain-lain berkaitan dengan kondisi kasus pandemi COVID-19. Sebenarnya situasinya seperti apa menurut Satgas COVID? Anda setuju bahwa situasinya sekarang melandai, betul-betul aman di Indonesia situasinya, Prof. Wiku? Ya, jadi terima kasih. Jadi kalau kita lihat kondisi terakhir akhir-akhir ini, memang kasusnya menurun terus. Dan memang kita sempat kasusnya naik di Indonesia itu pada akhir bulan Oktober Ya, dan memuncak di pertengahan November, sekitar 8.000 kasus per hari, tapi itu cuma sehari. ya. Setelah itu turun dan turun terus sampai dengan sekarang, bahkan sudah kadang-kadang sudah di bawah 1.000. Dan kondisi ini sebenarnya kondisi yang baik ya, karena selama tahun 2022 ini hanya di November saja terjadi sedikit peningkatan. Selain itu cuma di awal tahun saja 2022 yang kasusnya tinggi karena Omikron. Setelah itu semua rendah. Jadi sebagai awal dari modal Nataru yang sudah mulai sekarang ini, Ya. kasusnya adalah rendah. Jadi kondisinya sebenarnya terkendali. Baik terkendali, tapi tentunya dalam konteks Nataru kita juga tetap harus waspada dan hati-hati. Semoga tidak naik kasusnya, dan kalau tidak naik kasusnya ini adalah tahun ketiga dari Nataru selama pandemi yang bakalan tidak naik kalau kita memang betul-betul bisa mengendalikan semuanya dengan perilaku dan seterusnya yang selama ini kita jalankan. Ya, jadi sebetulnya kita sudah masuk untuk Indonesia ya, Prof. Wiku. Bisa dibilang endemi atau seperti apa? Sudah bisa endemi? Ya, jadi kalau menurut saya, kalau ngelihat dari gambaran kasus sejak dari awal tahun 2022 yang terus melandai terus sampai dengan sekarang, sebenarnya kita sudah bisa dikatakan endemi. Namun dunia kan masih pandemi karena Ya. ada negara-negara yang tidak seperti kita, dan masalahnya COVID ini kan pandemi, bukan masalah Indonesia saja. Jadi selesai di Indonesia belum tentu selesai di tempat yang lain. Tapi kalau semuanya selesai, nanti WHO pasti akan mencabut pandeminya, dan Indonesia salah satu negara yang lebih awal dengan sebagai negara besar ya, yang terkendali kasusnya atau endemi dalam waktu yang sudah relatif sudah cukup lama. Ya, oke. Saya ke Kang Diki. Kang Diki, Anda memantau juga tidak hanya Indonesia dari Australia, tapi juga Australia sendiri Anda pantau situasinya sekarang. Kalau lihat yang lalu lalang di belakang Anda ini juga udah nggak pakai masker, begitu kan? Sementara di Tiongkok itu seperti apa sih yang disebut tsunami COVID-nya mereka ini, dan mengapa mereka sekarang tinggi lagi begitu, Kang Diki? Iya, ya, diskusi terakhir tadi pagi ya dengan kebetulan rekan kita di DC-nya ya di China, memang juga alumni dari center saya. Kita berdiskusi bahwa situasi di China memang semakin memburuk sebetulnya, dan ini baru satu gelombang dari 3 gelombang yang diprediksi akan terjadi dalam 2-3 bulan. Nah, sekarang sudah lewat 1 bulan kan, berarti tinggal 2 bulan lagi. Berarti tinggal 2 gelombang lagi, dan ini bukan yang terburuk ya, walaupun saat ini saja sudah diperkirakan 250 juta dalam 20 hari terinfeksi. Nah, ini kenapa terjadi padahal sebelumnya China menerapkan yang disebut dengan zero COVID. Nah, sebetulnya
di awal tahun ini juga bahkan dalam salah satu diskusi saya sudah sampaikan bahwa ini tidak sustain ya. Eh, apa itu lockdown, PPKM sekalipun ya PSBB kan itu bukan salah satu atau satu-satunya strategi yang paling efektif, tapi dia harus dikombinasikan dengan membangun modal imunitas. Nah, ini yang oleh China ini terlewatkan atau terlupakan atau ya dalam tanda kutip ada yang terabaikan. Nah, karena apa? Ada sekitar 130 juta lansia yang belum sama sekali divaksin Di Tiongkok? China. Iya, Oh. sebesar itu. Dan ini 40 juta kurang lebih adalah usia di atas 80 tahun. Nah, ini kan menjadi kerawanan yang sangat tinggi dan itu yang saat ini menjadi beban di fasilitas kesehatan. Dan bahkan dalam hampir 3 tahun pandemi ini, mereka ya terlupakan untuk membangun sistem rujukan yang memadai. Sekarang hampir dikatakan kolaps ya di beberapa daerah, terutama di selatan dari bagian China. Nah, ini karena apa? Karena memang sistem kesehatan mereka ya nggak sanggup lah dengan penduduk 10% penduduk dunia kan di China, dan 60% penduduk China itulah yang dalam posisi rawan. Nah, saat ini itu yang dihadapi. Ditambah lagi yang mereka hadapi saat ini adalah subvarian yang memang bisa menginfeksi dengan efektif dan menembus benteng proteksi dari imunitas. Dan ya mohon maaf ya, saya harus sampaikan juga dari awal sebetulnya kepada China bahwa mereka terlalu nasionalistik dengan vaksinnya. Padahal ya kita alhamdulillah Indonesia ini sudah mengupdate bahwa begitu booster kita ngambil messenger RNA yang memang berbasis sains ya, mereka efektif terhadap subvarian yang baru. Nah, China ini selama ini menolak untuk menggunakan itu. Untuk padahal yang dihadapi adalah ini generasi subvarian yang Omikron yang begitu efektif ya dalam menembus benteng dari proteksi. Nah, saat ini mereka baru mulai. Nah, dari Jerman kan sudah mulai masuk bantuan, bahkan Amerika juga sudah mau memberi bantuan pada China. Jadi itu sebetulnya secara umum kondisi China. Oke, Kang Diki, sedikit mengenai kondisi Indonesia, walaupun Prof. Wiku mengatakan kita sudah bisa dibilang masuk endemi, saya memudahkannya begini, yang sebentar lagi mungkin akan diumumkan oleh Presiden atau sedang menunggu kajian begitu adalah dihentikannya PPKM. Kemudian kalau boleh sedikit khawatir begitu, mewakili anggota masyarakat kan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat pelan-pelan akan ditutup, tidak langsung ditutup begitu. Nah, hal-hal semacam ini apakah sudah tepat akan dilakukan pada saat ini berkaitan dengan Indonesia, sementara ada kasus-kasus lain di negara lain begitu. Betul Indonesia sudah menurun, tapi langkah-langkah ini sedemikian rupa menurut Kang Diki bagaimana sebagai sebuah masukan? Ya, kalau di tahapan kuratif ya seperti rumah sakit atau Wisma Atlet ataupun rumah sakit darurat lainnya, saya kira sangat memungkinkan ya untuk ditutup secara bertahap ya, karena memang itu kan juga sudah tidak dalam kondisi yang mengharuskan seperti itu, dan yang kita harus perkuatkan memang sistem rujukan, sistem layanan kesehatannya. Itu saya sepakat sekali ya. Namun untuk PPKM kita tampaknya memang harus hati-hati sekali lagi, karena walaupun inilah tidaklah dalam level yang harus tinggi ya, tetapi setidaknya kita lewati dulu Nataru ini. Tadi sebetulnya Pak Wiku, Pak Presiden sebetulnya juga kan masih menunggu juga ya. Nah, ini kita harus betul-betul melihat bagaimana dampak, terutama sih sebetulnya yang saya khawatirkan China ya. Saya punya kepercayaan dengan modal imunitas kita, sebetulnya Nataru ini pun tidak akan terlalu berdampak ya. Sebut saya dari situasi saat ini yang ada di Indonesia, tapi akan ada beda kondisi ketika China yang ratusan juta terinfeksi itu melahirkan satu, ya mudah-mudahan tidak ya, varian yang bisa menembus lebih efektif lagi barikade proteksi imunitas yang sudah kita miliki ya, dunia miliki. Nah, ini kan sekali lagi tentu kita tidak bisa berandai-andai, tapi menurunkan level
proteksi pada level yang sama sekali nggak ada gitu. Ibaratnya kan ini ada Nataru, aktivitas orang banyak. Nah, ini seperti lampu lalu lintas kita berlakukan dulu. Nah, nanti setelah kan ini sampai 9 Januari, Ya. setelah 9 Januari kita bisa lihat situasinya seperti apa. Terutama sih yang harus kita lihat ini tren yang ada di China ataupun bahkan kemungkinan belahan dunia lain. Oke, baik. Prof. Wiku, masukan dari Kang Diki ini juga menjadi pertimbangan di dalam keseluruhan stakeholder Indonesia melihat situasi pandemi COVID-19. Mungkin di awal-awal tahun nanti baru akan ada pengurangan sesuatu termasuk tidak ada PPKM dan lain-lain, atau seperti apa? Jelasnya, Prof. Wiku. Ya, jadi kan kalau PPKM itu kan dasarnya instruksi Mendagri yang sekarang sedang berlaku, Mendagri nomor 50 dan 51 untuk Jawa Bali dan non-Jawa Bali. Memang berakhirnya tanggal 9 Januari. Jadi tentunya ini bagus juga karena melalui perubahan tahun kan. Jadi Nataru ini selesai dulu oleh PPKM sampai dengan tanggal 9 Januari. Pemerintah seperti perintah Presiden sedang melakukan pengkajian dari berbagai aspek, termasuk di Satgas juga melakukan hal yang kita nilai keamanan untuk masyarakat dan dalam konteks perlindungan. Dan Kementerian Kesehatan kan juga memantau juga tentang herd immunity yang ada di masyarakat. Dan kita ingin memastikan imunitas di masyarakat itu tinggi gitu ya, pada saat kalau kita memang mau mencabut PPKM. Dan juga perlu dipahami PPKM ini kan sebenarnya levelnya sekarang yang berlaku itu levelnya level 1. Artinya bekerjanya di office juga sudah 100%, kemudian tempat ibadah, pasar rakyat, mal, kafe, dan seterusnya, semuanya sudah beroperasi 100%. Jadi relatif semua kegiatan itu sudah penuh. Normal, iya. Normal. Jadi kalau istilah pembatasan kegiatan masyarakat untuk yang beroperasi 100% seperti ini kan jadinya kurang pas. Artinya ya memang PPKM kalau dilihat dari jumlah aktivitas sudah layaknya untuk dicabut begitu kan, karena memang sudah 100%. Ya. Namun ada beberapa hal yang harus kita pertahankan proteksinya di masyarakat, yaitu apa itu, Prof? Imunitas. Imunitas. Nah, cara menjaga imunitas itu kan salah satunya adalah dengan vaksinasi. Vaksinasinya 1, 2 booster yang pertama, booster yang kedua, itu dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga imunitas atau herd immunity-nya itu terjaga tinggi. Nah, beberapa booster kan masih capaiannya masih belum optimal, dan itu terus kita dorong. Dalam hal yang seperti itu, di dalam instruksi Mendagri yang membatasi tentang aktivitas masyarakat terkait dengan persyaratan vaksinasi, tentunya kita tetap ingin vaksinasinya tetap didorong supaya terlindungi. Karena ini kan ada ancaman, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Diki, gelombang yang ada di Cina itu berpotensi sampai ke Indonesia. Tapi kalau sampai ke Indonesia imunitas kita tinggi, harusnya bisa jadi teredam dengan baik. Namun kalau masih ada sebagian kelompok berisiko yang belum terproteksi oleh vaksinasi dengan baik, termasuk booster, bisa jadi justru kelompok itu yang terkena. Nah, untuk itu kita harus menjaga dalam tanda kutip border kita. Menjaga dalam arti kita harus menggunakan surveillance. Kita pastikan bahwa tidak ada terdeteksi varian-varian baru masuk dari orang yang datang ke Indonesia. Itu kan bisa dilakukan dengan sampling saja, random sampling. Nah, kewaspadaan kita bentuknya seperti itu. Satu, kewaspadaan pertama kita lihat Cina naik, di sini kan enggak. Itu satu kewaspadaan. Terus kita cek surveillance-nya. Ada varian baru atau subvarian baru atau tidak di Indonesia dikaitkan dengan apa yang ada di Cina. Dan kalau misalnya ada dan kasusnya belum naik, kan berarti kan kita tetap harus waspada. Jangan sampai mengenai kelompok yang berisiko. Kan kurang lebih begitu. Jadi selama kita jaga, itulah yang akan kita jaga sebenarnya prinsipnya ke depan, supaya ekonominya bisa tetap jalan dengan maksimal. Ya, pun begitu sekarang Prof. Wiku, saya ingin menyampaikan beberapa, ini pengalaman saya saja ketika sudah dibuka kan sebetulnya booster ketiga begitu untuk kita semua, kemudian untuk anak-anak, dan sekarang juga cukup gencar sebetulnya lansia. Paling tidak di RT RW saya di tempat saya tinggal, itu beredar informasi bagi lansia untuk bisa datang ke GOR di dekat rumah saya di kawasan Jakarta Timur begitu.
Tapi kurang nih peminatnya. Padahal ini penting untuk menjaga ke depan masuknya varian baru dari COVID dan lain-lain. Apa yang akan dilakukan berkaitan dengan ini? Sekarang booster tuh kalau teman-teman udahlah, udah cukup lah. Kalau ini juga nanti ringan, kira-kira kan ngomongnya begitu tuh Prof. Wiku. Nah, bagaimana agar masyarakat bisa tetap waspada? PPKM belum dicabut saja, masker udah dicopot di mana-mana. Kira-kira untuk Indonesia kira-kira begitu. Keramaian sudah di mana-mana dan hampir tidak ada peningkatan kasus yang berarti. Ini membuat kita santai lagi begitu, Prof. Wiku. Prof? Ya, jadi pentingnya di dalam adaptasi ya dari pandemi ke endemi khususnya untuk Indonesia, tentunya promosi kesehatan. Kalau tadi PPKM itu kan pembatasannya ya. Iya. Yang kita juga perlu dongkrak adalah promosi kesehatan di masyarakat supaya kesadaran di masyarakat itu makin tinggi, bukan hanya dari diingatkan oleh pemerintah, tapi masyarakatnya sendiri juga makin sadar dan saling mengingatkan. Bentuk-bentuknya pencegahannya adalah salah satunya adalah menggunakan protokol kesehatan pada saat mereka merasa tidak dalam kondisi sehat. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan seterusnya itu bisa dilakukan terutama pada saat mereka tidak sehat atau berpotensi menularkan pada orang lain. Kalau mereka sendirian di luar ruangan, mungkin sudah mulai banyak yang tidak menggunakan masker karena mereka sadar bahwa ancamannya nggak ada di situ. Nah, itu bentuk kesadarannya. Berikutnya lagi yang tadi pertanyaan tentang vaksin kan. Jadi masyarakat kan yang sampai yang tidak divaksin, ternyata apalagi komorbid, mereka lebih parah sampai masuk rumah sakit. Untuk yang sudah divaksin relatif tidak parah. Meskipun ada 1-2 yang juga seperti itu. Karena mungkin dia komorbid dan seterusnya. Jadi masyarakat harus makin sadar dan melindungi diri. Dan promosi kesehatan harus kita jaga terus, tetap tinggi. Supaya perlindungannya bukan perlindungan dari vaksinasinya saja, tapi saling mengingatkan dan menjaga kesehatan itu adalah hal yang sangat penting gitu. Oke, ya mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua. Kang Diki, kondisi di dunia juga teman-teman saya udah ada yang baru pulang dari Singapura, udah nggak ada yang pakai masker, Bay. Di Australia juga seperti begitu dan lain-lain. Nah, situasi seperti ini bagaimana kita melihatnya? Karena kan banyak kemudian kelonggaran di negara lain juga terbawa nih ke Indonesia sedemikian rupa. Padahal kita harus tetap menjadikan kebiasaan-kebiasaan. Saya ingat Kang Diki bilang, kalau nggak ada COVID pun sebetulnya pakai masker itu ada baiknya juga gitu. Kang Diki. Ya memang tadi itu Pak Wiku sudah sampaikan hal penting ya. Jadi literasi kesehatan ini menjadi hal yang memang PR besar kita ya. Negara maju umumnya ya Singapura, Australia, ya mereka bahkan sebelum pandemi pakai masker, apalagi di kawasan Asia ya seperti di Singapura. Kalau ada musim flu itu udah otomatis gitu kan, mereka tuh biasa tuh bersiklus kan flu wabah flu di negara maju seperti termasuk Australia. Selain itu kebiasaan lain yang terbangun dalam literasi atau perilaku ini adalah kalau ada orang batuk pilek flu sakit lah gitu, demam flu, itu nggak akan boleh ngantor. Ini sebelum pandemi loh, ini sebelum pandemi, apalagi setelah ini. Jadi ini adalah hal-hal yang memang terbangun sehingga memang dari sistem perilaku termasuk juga surveillance ya, termasuk juga modal imunitas ya, vaksinasi 3 dosis di sini sudah di atas 80%. Kalau nggak salah sudah 90%. Sehingga kalau Mas Bayu dan pemirsa melihat orang di belakang saya bolak-balik, mereka hilir mudik udah nggak pakai masker. Nah, di sini mereka tapi tetap ketika katakanlah PPKM-nya Australia waktu itu masih berlaku, dia menerapkan bahwa semua harus pakai masker kemana dan lain sebagainya, termasuk masalah kapasitas. Nah, sekarang bahkan sekitar 3 bulan lalu kan sudah dicabut PPKM-nya di sini, diganti dengan sistem lampu lalu lintas namanya gitu, sistem lalu lintas. Karena mereka tahu ini masih pandemi, masyarakat tetap harus diingatkan bahwa nih kalau merah ini berarti semua balik lagi ke tidak seperti PPKM-nya, tapi memakai masker, ada batasan bahwa dia nggak boleh berkunjung ke fasilitas kesehatan dan sebagainya. Nah, itu yang diberlakukan di sini. Jadi mereka setiap 2 minggu menyampaikan, oh ini sekarang kita udah di hijau nih, masih di hijau aman semuanya. Nah, ada yang kalau misalnya merah, itu lansia nggak akan bisa kemana-mana. Karena
mereka yang paling dibatasi pergerakannya, termasuk yang komorbid. Jadi artinya melihat negara-negara lain, kita tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia. Masyarakat harus mulai kritis. Oh kita nih, saya sepakat nih. Tadi malam saya diskusi juga dengan Pak Wiko di salah satu media ya. Jadi membangun kemandirian dalam penilaian risiko itu yang harus kita upayakan. Jadi tadi itu disampaikan, saya aman nih nggak pakai masker. Ya karena dia sudah bisa menilai. Oh ini ruangan besar, di luar ruangan dia sudah divaksinasi, dia nggak bertemu dengan orang yang rawan. Jadi itu saya kira yang dalam masa transisi ini bahkan dibangunlah harus ke depan. Bicara masker kan bukan hanya bicara masalah COVID misalnya. Nah ini yang saya kira penting. Oke, jadi kemandirian kita untuk menilai situasi berkaitan dengan pandemi COVID-19 kemarin ini harus terus berjalan, paling tidak untuk diri kita dan keluarga kita. Sedikit ya Prof. Wiku, terakhir saja, walaupun nanti PPKM lah dicabut lebih dulu atau apa dan segala macam, pemerintah akan masih tetap memantau ya situasi sehingga sistem traffic light atau lampu merah atau lampu lalu lintas seperti di Australia ini bisa akan terjadi. Pemerintah bisa segera melakukan sesuatu lagi jika diperlukan. Prof. Wiku. Iya, jadi pasti. Jadi kita ini sudah pelajarannya sudah sangat panjang ya. Bahkan instruksi Mendagri tentang PPKM saja totalnya sudah ada 107 dari awal sampai dengan sekarang dengan berbagai tipenya. Jadi itu menunjukkan daya adaptasi pemerintah terhadap keadaan yang ada. Jadi kalau sekarang akan ada relaksasi ke depan, pasti pemerintah kan sudah punya pengalaman semuanya dan masyarakat juga sudah. Jadi kalau memang kondisinya tidak baik, maka kita akan menerapkan lagi beberapa hal sesuai dengan kebutuhan. Jadi selama ini kasusnya terkendali, ekonominya harusnya maju saja pesat, tidak ada masalah itu. Tapi kalau sampai nanti sudah mulai mengganggu, ya mungkin kita harus sudah mulai mengurangi lagi. Moga-moga tidak seperti itu karena kita dukung dengan vaksinasi dengan baik. Itu yang sebenarnya kalau masyarakatnya juga punya kesadaran yang tinggi, bisa mengendalikan dirinya, ini kan seperti gas rem yang letaknya bukan di pemerintah lagi, di masyarakat. Itu adalah ketangguhannya bangsa kita. Mari kita buktikan itu ke depan. Kurang lebih begitu. Iya, baik. Prof. Wiku, terima kasih. Kang Diki, terima kasih untuk masukan-masukannya. Semoga ini menjadi persiapan kita menjelang Indonesia endemi COVID-19. Amin. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat.